Hai hai hai. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penyakit jantung koroner. Yuk, simak sama-sama. Mungkin bagi teman-teman tidak asing lagi apa tuh penyakit jantung koroner. Jadi, jantung koroner merupakan kondisi ketika pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menyebabkan gejala. Namun, sumbatan total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya oksigen ke otot jantung. Penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras. Akibatnya, aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung berkurang. Ketika asupan oksigen berkurang, otot jantung bisa rusak sehingga kemampuannya untuk bekerja juga menjadi terbatas. Nah, teman-teman, kenapa sih penyakit jantung ini terjadi? Oleh karena itu, kita harus melihat penyebab dari jantung koroner ini. Adapun penyebab dari jantung koroner ini dilihat dari faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama itu ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini dilihat dari mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang biasanya mengandung natrium yang tinggi atau makanan asin bisa meningkatkan kolesterol dalam darah dan tekanan darah. Nah, apalagi jika teman-teman jarang mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, maka tubuh akan kekurangan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh jantung. Nah, faktor yang kedua itu ada diabetes. Jadi diabetes adalah salah satu penyakit dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini karena diabetes mempermudah terjadinya penurunan fungsi pembuluh darah sehingga lemak jahat atau LDL mudah untuk menempel di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Berikutnya, kecanduan merokok. Teman-teman, bisa dibilang rokok adalah salah satu yang menjadi faktor berbagai jenis penyakit. Asap rokok yang dihirup dapat menjadi penyebab berbagai penyakit, mulai dari kanker paru, gangguan kehamilan dan janin, hingga penyakit jantung. Hal ini karena di dalam tembakau yang terdapat pada rokok terkandung berbagai zat berbahaya bagi tubuh, seperti kandungan nikotin yang bisa membuat jantung berdetak lebih kencang lebih dari normal. Yang berikutnya itu ada obesitas. Nah, saat seorang mengalami obesitas, maka risiko penyakit jantung koroner akan meningkat hingga 4 kali lebih tinggi jika dibanding pemilik berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas ini dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Kemudian obesitas juga akan meningkatkan kadar gula darah yang tentu akan menyebabkan diabetes. Selanjutnya, stres. Nah, stres kerap kali terjadi lantaran reaksi alami tubuh saat dihadapkan pada kondisi sulit seperti tekanan pekerjaan, emosi, dan kesibukan bekerja sehingga tubuh kurang enak. Namun, faktanya stres dapat memicu terjadi penyakit jantung loh, teman-teman. Berikutnya, hipertensi. Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan menurunkan fungsi dinding pembuluh darah sehingga mempermudah kolesterol LDL juga dapat menempel di dinding pembuluh darah dan meningkatkan penimbunan plak. Bahkan saat kerusakan pada pembuluh darah jantung terjadi sudah cukup parah, aliran darah menuju otot-otot jantung akan terhambat sehingga dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung mendadak. Berikutnya itu riwayat keluarga. Nah, teman-teman jangan anggap remeh dengan penyakit riwayat yang dialami oleh salah satu keluarga kita, karena seorang dengan riwayat keluarga penyakit jantung akan lebih tinggi berisiko mengalami penyakit jantung dibandingkan orang lain, terutama pada seseorang yang mengalami penyakit jantung pada usia muda, yaitu kurang dari 55 tahun pada pria dan kurang dari 60 tahun pada wanita loh, teman-teman. Jadi tetap waspada dan tetap perhatikan dampak dari faktor risiko ini. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita harus melihat gejala awal dari penyakit jantung koroner ini. Adapun gejalanya itu yang pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri, sehingga dianggap ma. Yang kedua itu keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Yang ketiga itu irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia, bahkan bisa menyebabkan henti jantung atau sudden cardiac arrest yang bila tidak tertangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian.
Nah, oleh karena itu banyak yang bertanya, apakah penyakit jantung koroner ini bisa dapat disembuhkan dengan total? Menurut teman-teman gimana? Jadi tidak dapat sembuh total ya teman-teman, karena otot jantung yang rusak oleh serangan jantung tidak dapat tumbuh kembali. Namun kita dapat mencegahnya teman-teman dengan apa? Yaitu dengan cara yang pertama, pola makan yang sehat. Sebaiknya dalam pola makan yang sehat, hindari makanan yang pengolahannya dengan cara digoreng dan pilihlah makanan yang ditumis, direbus atau dikukus ya teman-teman. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya gunakan minyak zaitun daripada minyak goreng. Pencegahan yang kedua yaitu berhenti merokok. Nah, siapapun tahu bahwa rokok itu berdampak negatif untuk kesehatan jantung. Karena itu, hentikanlah kebiasaan merokok ya teman-teman, agar jantung kita tetap sehat. Yang ketiga, hindari stres. Nah, saat stres, otak memerintah tubuh mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Namun, jika hormon ini tumbuh, produksi berlebihan dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Oleh karena itu, marilah kita mengontrol tingkat pikiran kita supaya jangan terlalu stres atau berpikiran yang berlebihan yang bisa berdampak terhadap kesehatan kita teman-teman. Yang berikutnya itu hindari kemungkinan hipertensi. Oleh karena itu teman-teman, karena hipertensi bisa berdampak pada penyakit jantung koroner juga, mulailah kita untuk pergi ke dokter melakukan pemeriksaan apakah tekanan darah kita ini normal atau tidak. Yang berikut, pertahankan berat badan sehat. Teman-teman, jaga pola makan kita agar tidak berlebihan sehingga terhindar dari kegemukan. Seseorang dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena serangan jantung koroner. Oleh karena itu, teman-teman perlulah untuk kita melihat berat badan kita yang sehat. Yang keenam, olahraga teratur. Lakukanlah olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, renang, ataupun bersepeda. Nah, jenis olahraga tersebut teman-teman dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan pencegahan yang terakhir itu adalah konsumsi antioksidan. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya, pastikan untuk mengonsumsi makanan kaya akan antioksidan, sebab antioksidan dapat membantu membasmi radikal bebas dalam tubuh. Nah, teman-teman, inilah hasil akhir dari penjelasan saya tentang PJK. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa like and comment. Thank you.